Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya Muhammad Nurwatoni Janhari akan mereview salah satu buku entrepreneurship, yaitu buku entrepreneurship Theory, Process, and Practice. Jadi khususnya saya akan review khususnya pada bab pertama. Baik, di dalam bab pertama ini terdapat 7 poin pembahasan untuk yang dimana judul besarnya itu Entrepreneurship, Evolution and Revolution, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut tuh kewirausahaan, evolusi dan revolusi. Baik, pada pembahasan pertama dalam buku itu membahas tentang to begin our exploration of entrepreneurship and the environment. Jadinya untuk memulai eksplorasi dan wirausahaan sosial gitu. Jadinya di dalam buku itu dicontohkan seorang pengusaha roller coaster di Amerika Serikat bernama Carl Miller. Jadinya Carl Miller ini mempunyai ide yang cukup cemerlang untuk usaha roller coasternya. Jadinya roller coaster yang dia punya itu bisa dilipat dan dipindahkan dalam waktu yang sangat cepat, sehingga memudahkan untuk memindahkannya dalam waktu yang cukup singkat. Apa efek yang ditimbulkan? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya pada saat ini usaha roller coaster itu mudah bangkrut dikarenakan faktor cuaca gitu. Sehingga dengan roller coaster yang mudah dilipat dan dipindahkan membuat mudah dipindahkan ke tempat-tempat cuaca yang mendukung untuk usaha roller coaster tersebut. Sehingga bagaimanapun juga suatu usaha atau seorang pengusaha untuk menentukan keberhasilan dari usahanya sangat ditentukan oleh cuaca yang mendukung tersebut, karena bagaimanapun juga kita harus siap menerima cuaca-cuaca yang ada gitu. Kemudian yang kedua, to distinguish between business and social entrepreneurship, untuk membedakan antara pengusaha bisnis dan pengusaha sosial. Jadinya perbedaan antara pengusaha bisnis dan pengusaha sosial yaitu bahwasanya pengusaha bisnis adalah pengusaha yang memiliki motif keuntungan gitu. Dia mencari di suatu pasaran mana usaha yang sekiranya memiliki keuntungan yang besar gitu. Jadinya pada dasarnya pengusaha bisnis ini berusaha untuk mencari keuntungan atau usaha-usaha yang menguntungkan di pasaran itu. Sementara kalau pengusaha sosial itu adalah pengusaha yang apabila sedangkan pengusaha sosial adalah didorong oleh misi dan berusaha menemukan masalah di pasaran gitu. Misalkan ada usaha yang bangkrut gitu. Nah, kalau pengusaha sosial berusaha mencari masalah, kenapa bisa bangkrut, kenapa gini bisa gini gitu. Jadinya kita dapat simpulkan bahwa adanya keterkaitan antara pengusaha bisnis dan pengusaha sosial. Pengusaha bisnis berusaha mencari keuntungan di pasaran, sementara pengusaha sosial apabila pengusaha bisnis bangkrut, maka pengusaha sosial yang mengidentifikasi kenapa bangkrut, kenapa gini, kenapa gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, to distinguish between entrepreneurs and small business owners, untuk membedakan antara pengusaha dan pemilik usaha kecil. Jadinya perbedaan antara pengusaha dan pemilik usaha kecil adalah kalau pengusaha itu berusaha memiliki usaha sebesar-besarnya, seuntung-untungnya gitu. Sebagai contoh, pemilik pabrik bakso misalkan. Pemilik pabrik bakso ini tidak hanya digunakan untuk menjual barang-barangnya saja, akan tapi berusaha untuk memasarkan seluas bahkan sampai mancanegara. Itu pengusaha. Sementara kalau small business owners atau pemilik usaha kecil itu hanya untuk dirinya, hanya untuk keuntungan atau pemasaran yang stabil gitu. Sebagai contoh, penjual bakso ini hanya untuk membuat bakso, hanya untuk dirinya saja gitu, untuk menjual sehari-harinya. Seperti kita kasih contoh
pedagang bakso pangkalan, nah gitu. Jadinya yang seperti itu. Kemudian yang keempat, to explain the importance of entrepreneurship for economic growth. Untuk menjelaskan pentingnya pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi. Jadinya seorang pengusaha itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi gitu. Bagaimana kita tahu sekarang sedang pandemi gitu. Jadi seorang pengusaha terus didorong untuk melakukan usaha-usaha untuk membangkitkan ekonomi dari pandemi ini gitu. Jadinya ada 4 poin pentingnya pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Jadinya seorang pengusaha bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, untuk orang lain gitu. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Jadi itu 4 pentingnya seorang pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi gitu. Kemudian yang kelima, to examine historical development of entrepreneurs and entrepreneurship, untuk memberikan sejarah perkembangan pengusaha dan kewirausahaan gitu. Jadinya kata entrepreneur ini pada dasarnya berasal dari bahasa Prancis. Tidak ada kata entrepreneur di dalam bahasa Inggris, sehingga menggunakan kata-kata dalam bahasa Prancis yang memiliki makna menjalankan gitu. Jadinya kata entrepreneur memiliki seseorang yang melakukan, sehingga seorang pengusaha adalah seorang yang berusaha untuk memiliki seorang pengusaha yang berusaha untuk mengelola bisnisnya sendiri, itu dikatakan sebagai seorang pengusaha gitu. Sementara kewirausahaan itu dimaknai sebagai individu yang giat melihat dan mengeksploitasi kecerdasan peluang. Sehingga dari sejarah perkembangannya sejarah perkembangan antara entrepreneur dan entrepreneurship itu tidak jauh berbeda gitu. Sama seperti seorang yang mengelola, mengurus bisnis sendiri, begitu juga dengan kewirausahaan itu. Kemudian yang keenam, to define entrepreneurship and explore and the major schools of entrepreneurial thought, untuk mendefinisikan kewirausahaan dan menjelajahi sekolah-sekolah utama pemikiran kewirausahaan gitu. Jadinya yang pertama, to define entrepreneurship. Jadinya kata kewirausahaan ini sering dikaitkan dengan usaha bebas dan kapitalisme gitu. Jadinya di barat ini nuansa kewirausahaan di luar Amerika itu biasa berkonotasi negatif karena terdapat skandal uang atau praktik kapitalisme yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Jadinya aktivitas kewirausahaan di luar Amerika Serikat menurut buku ini bernuansa negatif gitu, kata kewirausahaan atau entrepreneurs itu sendiri gitu. Kemudian explore the major school of entrepreneurial thought. Jadinya di dalam pemikiran kewirausahaan itu mencakup 2 objek, itu objek makro dan objek mikro. Yang pertama, objek makro tentang kewirausahaan menyajikan beragam faktor eksternal seperti pendidikan, infrastruktur, budaya, pembiayaan dan lain sebagainya. Itulah faktor makronya. Sementara faktor mikronya itu ini berfokus pada internal, bagaimana seorang pengusaha giat untuk melakukan usahanya. Jadinya pendidikan dari seorang pengusaha itu dikatakan sebagai faktor eksternal di dalam buku ini. Yang menjadi faktor internal adalah dirinya sendiri dalam menentukan usaha atau bisnisnya gitu. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan buku khususnya pada bab pertama, yaitu to realize the entrepreneurship is pathway to freedom. Mewujudkan kewirausahaan adalah jalan menuju kebebasan. Jadinya di barat itu seorang pengusaha dikatakan sebagai jalan untuk menuju kebebasan. Kenapa? Karena kebebasan dari finansial, mandiri gitu dan lain sebagainya. Jadinya menurut Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel tahun 1998 bidang ekonomi, berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah tujuan dan sarana utama peningkatan kebebasan gitu. Jadinya di barat di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ekonomi itu bertujuan untuk kewirausahaan itu bertujuan untuk meningkatkan kebebasan seseorang tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf dari review buku yang pertama ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.